Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Gusdira dengan nomor NIM 2504350, program studi akuntansi S1. Nah, untuk pengantar singkatnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul yang akan saya bahas untuk kedepannya, yaitu perekonomian ini tidak hanya tentang angka ataupun pertumbuhan, melainkan juga tentang bagaimana aktivitas ekonomi itu terstruktur dan berjalan di suatu wilayah. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang pola kegiatan perekonomian, mulai dari definisi, jenis, hingga contoh implementasi di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, gambaran alur materi yang akan saya sampaikan yaitu mulai dari definisi, jenis pola, faktor pembentuk, contoh kasus, dan juga implikasi dan tantangan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai judul video yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pola kegiatan perekonomian, mulai dari struktur, dinamika, dan peran sektor unggulan di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Nah, penjelasan mengenai tema. Mengapa saya memilih topik ini? Karena pemahaman tentang pola kegiatan ekonomi menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Di Sumatera Barat, pola ekonomi yang masih berbasis sumber daya alam perlu dioptimalkan dengan sektor baru agar lebih berkelanjutan. Kemudian, tujuan dari dibuatnya video ini adalah memberikan pemahaman jelas tentang konsep pola kegiatan ekonomi dan menggambarkan realitasnya di wilayah kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi pola kegiatan perekonomian, jenis-jenis pola kegiatan ekonomi, dan juga faktor yang membentuk pola kegiatan ekonomi, serta contoh kasus yang terjadi dalam pola kegiatan ekonomi nasional maupun di Sumatera Barat. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pola kegiatan perekonomian, yaitu definisinya pola kegiatan ekonomi adalah susunan dan hubungan antar aktivitas ekonomi yang mencakup tiga hal, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang membentuk struktur perekonomian suatu negara atau daerah. Mencerminkan sektor mana yang dominan dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Dasar teorinya yaitu teori Fisher-Clarke tentang transformasi struktur ekonomi mulai dari sektor primer, yaitu termasuk pertanian, pertambangan, sekunder, industri dan konstruksi, hingga tersier, jasa dan perdagangan. Kemudian masuk ke jenis-jenis pola kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan sumber daya utama, pola berbasis sumber daya alam yaitu didominasi sektor primer, contohnya daerah yang memiliki potensi untuk pertanian dan juga perkebunan. Kemudian pola berbasis industri atau manufaktur didominasi sektor sekunder, contohnya itu kawasan industri di Jawa Barat. Kemudian pola berbasis jasa kreatif, contohnya itu didominasi sektor tersier atau kuarter, contohnya di wilayah Jakarta dengan sektor keuangan dan jasa kreatif. Kemudian berdasarkan skala wilayah, pola ekonomi nasional, regional, dan juga lokal. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai faktor yang membentuk pola kegiatan ekonomi. Contohnya itu faktor alam, yaitu faktor manusia, kemudian faktor infrastruktur, dan yang terakhir faktor kebijakan pemerintah. Nah, faktor alam yaitu mencakup sumber daya alam yang tersedia di Indonesia dan seluruh kawasan di Sumatera Barat. Kemudian faktor manusia yaitu kualitas sumber daya manusia dan keterampilan. Kemudian faktor infrastruktur, transportasi, energi, dan juga digital. Kemudian faktor kebijakan pemerintah yaitu insentif, investasi, regulasi sektor tertentu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pola kegiatan ekonomi nasional dan
di Sumatera Barat, yaitu di kawasan nasional itu pada tahun 2020 sampai 2024 yaitu terjadinya kontribusi sektor primer sebesar 12,8%. Kemudian sekunder sekitar 40,5%. Kemudian tersier sebesar 46,7%. Yaitu menunjukkan pergeseran ke sektor jasa dan industri berteknologi. Nah, kemudian di kawasan Sumatera Barat, dinominasi sektor primer yaitu perkebunan kelapa sawit dan juga kopi, kemudian sektor jasa yaitu pariwisata dan juga perdagangan, kemudian sektor unggulan memiliki location quotient yaitu atau LQ yaitu lebih besar daripada 1. Namun, perlu pengembangan rantai nilai untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, di sini terdapat contoh nyata yaitu perubahan pola ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman dari hanya produksi kelapa sawit menjadi juga menghasilkan produk olahan minyak goreng dan juga sabun. Nah, itu merupakan contoh nyata yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya itu di wilayah Sumatera Barat. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa disediakannya contoh kasus yaitu tepatnya di Sumatera Barat. Nah, semua ini merupakan isi atau substansi dari materi pola kegiatan ekonomi, yaitu mulai dari definisi pola kegiatannya, kemudian jenis-jenis pola kegiatan ekonomi, kemudian faktor yang membentuk pola kegiatan ekonomi, serta pola kegiatan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, termasuk juga untuk contoh kasus nyatanya. Nah, kemudian kita akan dan di sini merupakan ringkasan dari semua yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama, ringkasan poin pentingnya. Pola kegiatan ekonomi mencerminkan karakteristik dan potensi suatu wilayah. Di Indonesia, pola ekonomi terus bertransformasi, sementara di Sumatera Barat, kita memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor unggulan menjadi lebih beragam dan juga berkelanjutan. Kemudian pembahasan tantangan yang dihadapi. Tentunya dalam pola kegiatan ekonomi ini pasti banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan, khususnya di pemerintahan Indonesia maupun juga di pemerintahan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga yaitu di Sumatera Barat. Nah, yang pertama itu ada di kawasan nasional, yaitu yang tantangannya adalah disparitas ekonomi antar daerah dan ketergantungan pada sektor tertentu, dan itu merupakan tantangan yang dihadapi oleh nasional, itu tepatnya di kawasan Indonesia, yaitu berarti menyeluruh dan tidak bertepatan hanya di satu titik, tetapi juga terjadi di beberapa titik lainnya. Nah, kemudian yang terjadi di Sumatera Barat tepatnya yaitu keterbatasan infrastruktur distribusi, minimnya akses teknologi bagi UMKM, dan risiko perubahan iklim pada sektor pertanian. Nah, perubahan iklim ini merupakan ancaman yang juga termasuk ancaman besar kepada di sektor pertanian, karena jika terjadi banjir maka itu sektor pertanian akan mengalami kerugian. Nah, kemudian gambaran harapannya dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat menyusun pola kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Nah, semua ini merupakan ringkasan atau penutupan dari materi yang saya sampaikan mengenai pola kegiatan ekonomi, yang juga termasuk di pola kegiatan ekonomi Indonesia dan juga di Sumatera Barat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari semua isi materi yang telah kita bahas sebelumnya.
Nah, kesimpulannya yaitu pertama, pola kegiatan ekonomi adalah struktur aktivitas ekonomi yang terbentuk dari faktor alam, manusia, infrastruktur, dan juga kebijakan. Kemudian, Indonesia memiliki pola ekonomi yang bertransformasi ke sektor jasa dan industri berteknologi, sedangkan Sumatera Barat didominasi sektor primer dan perlu pengembangan nilai, yaitu pengembangan nilai tambah. Kemudian, perubahan pola ekonomi yang baik harus fokus pada inklusivitas, keberlanjutan, dan juga pemerataan manfaat. Nah, semua ini merupakan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.